Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nadia Lintang Cantika dengan NIM 2301050403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Sudah tahukah kalian apa itu IPA? Ya, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari fenomena alam melalui proses ilmiah. IPA membantu manusia memahami dunia sekitar melalui pengamatan, eksperimen, dan penalaran logis. Ciri-ciri utama IPA yang pertama yaitu bersifat empiris. Dikatakan bersifat empiris, yaitu berdasarkan fakta nyata yang dapat dibuktikan melalui pengamatan dan percobaan. Ciri yang kedua yaitu bersifat objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi. Ciri yang ketiga yaitu bersifat sistematis, yaitu disusun melalui langkah-langkah yang runtut dan logis. Ciri yang keempat yaitu bersifat tentatif, yaitu kebenaran ilmiah bersifat sementara dapat berubah seiring penemuan baru. Apa sih fungsi dan tujuan IPA? Ada beberapa fungsi dan tujuan IPA, di antaranya adalah yang pertama yaitu menjelaskan berbagai fenomena alam secara ilmiah. Yang kedua yaitu melatih berpikir logis, kritis, dan kreatif. Yang ketiga yaitu membekali keterampilan menyelidiki, mengamati, dan menganalisis. Yang keempat yaitu mendorong sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari IPA adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena alam secara sistematis dan objektif. Selanjutnya yaitu IPA sebagai proses. IPA melibatkan langkah-langkah ilmiah. Yang pertama yaitu ada mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian membuat hipotesis, melakukan eksperimen, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil. IPA sebagai proses merujuk pada langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Contohnya yaitu meneliti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Dapat dilihat pada gambar, terdapat tanaman yang satu di dalam ruangan, yang satunya di luar ruangan. Selanjutnya, IPA sebagai produk. Produk IPA adalah hasil dari proses ilmiah, berupa yang pertama yaitu fakta. Fakta yaitu hasil pengamatan langsung. Yang kedua ada konsep, yaitu ide atau pemahaman umum, misalnya gaya, energi. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip, yaitu aturan umum yang berlaku dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada hukum, yaitu pernyataan ilmiah berbentuk rumus, misalnya hukum Newton. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Dan yang terakhir yaitu teori. Teori yaitu penjelasan yang sudah terbukti melalui berbagai eksperimen. Misalnya teori evolusi bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya IPA sebagai sikap. Sikap ilmiah sangat penting dalam pembelajaran IPA. Sikap ini mencerminkan karakter seorang ilmuwan seperti rasa ingin tahu, kejujuran dalam mengamati dan mencatat, keterbukaan terhadap ide dan pendapat baru, tidak mudah percaya tanpa bukti, kemudian bertanggung jawab dalam bekerja. Contohnya yaitu tidak mengubah hasil eksperimen walaupun berbeda dari harapan.
Selanjutnya, IPA sebagai teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan IPA untuk memudahkan kehidupan manusia. Contoh teknologi dari IPA yaitu vaksinasi, yaitu untuk pencegahan penyakit. Kemudian ada mesin cuci, yaitu hasil rekayasa mekanik dan elektronik. Kemudian ada panel surya, yaitu sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar aspek IPA. Semua aspek IPA saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Proses ilmiah menghasilkan produk ilmiah. Produk ilmiah mengembangkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah dan produk ilmiah melahirkan teknologi. Jadi, IPA bukan hanya soal teori, tetapi juga praktik dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan mempelajari IPA secara utuh, proses, produk, sikap, dan teknologi, kita dapat memahami alam sekitar secara ilmiah, mengembangkan cara berpikir kritis dan logis, serta menciptakan solusi untuk kehidupan melalui teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.